Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita lanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita panjatkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di video kelompok 1. Dalam video ini kami merangkum dan menjelaskan materi terakhir dari bab turunan fungsi aljabar, yaitu menggambarkan grafik fungsi, agar mudah teman-teman pahami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Lutfia Dwi Ramadhani selaku moderator di video pembelajaran kali ini. Saya Nur Oktaviani sebagai pemateri pertama. Saya Nurhalisa sebagai pemateri kedua. Saya Ima Amelia sebagai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Vina Amalia Nailatul Izzat sebagai pembawa contoh soal pertama. Dan saya Muhammad Masud Sukfi Karbone sebagai pembawa contoh soal 2. Selamat menyaksikan! Dalam video pembelajaran kali ini, kami membahas 1. Menentukan titik stasioner, 2. Menentukan interval fungsi, 3. Menentukan titik belok, 4. Menentukan titik optimum, 5. Menentukan jenis titik balik fungsi, 6. Menentukan beberapa titik bantu, 7. Penerapan grafik fungsi dalam kehidupan sehari-hari, 8. Contoh soal pertama, 9. Contoh soal kedua. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Saya persilahkan kepada Naura Oktaviani. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan diagram alir pada bab 7. Turunan memiliki materi prasyarat yaitu fungsi dan limit fungsi. Nah, fungsi dan limit fungsi ini telah kita bahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini kita membahas turunan fungsi yang merupakan masalah autentik pada bab ini. Turunan fungsi didefinisikan sebagai laju perubahan fungsi terhadap variabel. Pada turunan fungsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, turunan fungsi. Yang kedua, titik stasioner. Yang ketiga, fungsi naik. Nah, pada titik stasioner terbagi lagi menjadi 3, yaitu titik maksimum, titik belok, dan titik minimum. Turunan fungsi, titik maksimum, titik belok, titik minimum, dan fungsi naik memiliki grafik fungsi. Baik, saya akan menjelaskan titik stasioner, interval fungsi, dan titik belok. Pertama, titik stasioner. Titik stasioner adalah titik dalam grafik yang turun kurva pertamanya sama dengan 0. Dengan kata lain, titik stasioner adalah titik di mana fungsi berhenti naik atau turun. Kedua, interval fungsi. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa fungsi fx naik pada interval x lebih kecil a atau x lebih besar b, dan turun pada interval a lebih kecil x lebih kecil b. Selain dengan melihat secara visual pada grafik, interval naik atau turunnya suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. 1. Jika fx lebih besar 0 untuk semua x yang berada pada interval x, maka f naik pada L. Kedua, jika fx lebih kecil dari 0 untuk semua x yang berada pada interval L, maka f turun pada L. Dan ketiga, titik belok. Pengertian titik belok fungsi adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan fungsi. Sedangkan kecekungan fungsi adalah bentuk grafik fungsi tersebut memiliki kecenderungan cekung ke arah atas atau bawah. Dari grafik fungsi di samping dapat dilihat bahwa 1. F cekung ke bawah pada interval x lebih kecil a atau b lebih kecil x lebih kecil c. Kedua, F cekung ke atas pada interval a lebih kecil x lebih kecil b atau x lebih besar dari c. Titik AFA
BFB dan CFC disebut titik belok, di mana pada titik tersebut terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah ataupun sebaliknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pemateri kedua. Saya persilahkan kepada Nurhalisa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi kedua. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin materi. Nah, yang pertama, menentukan titik optimum. Titik optimum dalam grafik fungsi turunan adalah titik di mana turunan pertama dari fungsi mencapai maksimum atau minimum lokal. Untuk menentukan titik optimum, kita dapat mensubstitusikan nilai X dalam titik stasioner ke dalam fungsi turunan. Kedua, jika hasil dari substitusi lebih dari 0, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Sebaliknya, jika hasil dari substitusi kurang dari 0, maka titik tersebut merupakan titik maksimum. Nah, yang kedua, menentukan jenis titik balik fungsi. Dalam grafik fungsi turunan, titik balik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama maksimum lokal, titik di mana turunan pertama mencapai nilai maksimum dan gradien, berubah dari positif menjadi negatif. Yang kedua, minimum lokal, titik di mana turunan pertama mencapai nilai maksimum dan gradien berubah dari negatif menjadi positif. Kedua, jenis titik balik ini menunjukkan perubahan arah dari naik ke turun yaitu maksimum lokal, atau dari turun ke naik yaitu minimum lokal dalam fungsi asli. Nah, poin yang ketiga, menentukan beberapa titik bantu. Titik bantu merupakan titik yang mempermudah kita dalam menggambarkan grafik fungsi. Titik bantu dapat ditentukan dengan memilih nilai di sekitar X dan menentukan nilai fungsinya. Misalnya, kita memiliki X adalah 2, maka kita bisa mengambil 1 dan 3 sebagai nilai X yang akan disubstitusikan ke dalam turunan. Kedua hasilnya nanti akan memberikan titik yang akan memperjelas gambar grafik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saya persilahkan kepada Ima Amelia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Grafik turunan fungsi memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memahami dan menganalisis perubahan, laju, dan tren dalam berbagai konteks. Pertama, analisis kecepatan dan percepatan. Dalam fisika, turunan digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu, sedangkan percepatan adalah turunan kedua. Grafik turunan membantu kita memahami bagaimana sesuatu bergerak, seperti mobil, pesawat, atau benda lainnya. Kedua, perencanaan bisnis dan analisis ekonomi. Dalam bisnis, grafik turunan dapat digunakan untuk menemukan titik maksimum atau minimum dari suatu fungsi yang berkaitan dengan keuntungan atau biaya. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan turunan untuk menentukan tingkat produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, dalam dunia keuangan, turunan digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham atau instrumen keuangan lainnya. Grafik turunan dapat menunjukkan laju perubahan harga yang bisa membantu investor atau analisis memprediksi tren masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke contoh soal pertama. Saya persilahkan kepada Vina Amalia Nailatul Isah.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Contoh soal 1. Dengan menggunakan konsep turunan, analisis kurva fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. 1. Menentukan titik stasioner. Syarat titik stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Diketahui dari soal, fungsi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Kita turunkan menjadi 3x pangkat 2 ditambah 4x. Turunan pertama sama dengan 0. Kita masukkan nilai turunan pertama menjadi 3x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, x dalam kurung 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita memperoleh nilai x yang pertama adalah 0. Selanjutnya, 3x tambah 4 sama dengan 0, 4 pindah ruas menjadi negatif, 3x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4 per 3. Kita telah memperoleh dua nilai x masing-masing titik stasioner. Selanjutnya, mencari nilai y dengan mensubstitusi nilai x ke dalam fungsi. Yang pertama, mensubstitusi nilai x sama dengan negatif 4 per 3 ke dalam fungsi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 menjadi negatif 4 per 3 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 4 per 3 pangkat 2 sama dengan negatif 64 per 27 ditambah 32 per 9 sama dengan 32 per 27. Selanjutnya, mensubstitusi nilai x sama dengan 0 dalam fungsi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 0. Jadi, diperoleh titik stasioner. Yang pertama adalah AP sama dengan 0,0 dan yang kedua adalah Q sama dengan negatif 4 per 3,32 per 27. 2. Menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun. Sebelumnya kita memperoleh titik stasioner dengan nilai x yang pertama adalah 0 dan x yang kedua adalah negatif 4 per 3. Kita masukkan nilai x ke interval. Kita mengambil nilai x di sekitar titik stasioner. Misalkan di sebelah kiri negatif 4 per 3 saya mengambil negatif 2 dan di sebelah kanannya saya mengambil negatif 1/2. Kemudian di sebelah kanan 0 saya mengambil 1/2. Negatif 2, negatif 1/2, dan 1/2 akan kita substitusi ke fungsi turunan pertama. Jika hasilnya lebih dari 0, maka fungsi naik atau grafik monoton naik. Jika hasilnya kurang dari 0, maka fungsi turun atau grafik monoton turun. Dalam mensubstitusi nilai negatif 2, diperoleh bilangan lebih dari 0. Artinya interval tak hingga sampai negatif 4 per 3, grafik monoton naik atau fungsi naik. Setelah mensubstitusi negatif 1/2 ke turunan pertama fungsi, diperoleh bilangan kurang dari 0. Artinya interval negatif 4 per 3 sampai 0, fungsi turun atau grafik monoton turun. Terakhir, setelah mensubstitusi 1/2 ke turunan pertama fungsi, diperoleh hasil lebih dari 0. Artinya interval 0 sampai tak hingga grafik monoton naik atau fungsi naik. 3. Menentukan titik belok. Syarat titik belok adalah turunan kedua sama dengan 0. Sebelumnya, turunan pertama adalah 3x pangkat 2 ditambah 4x. Kita turunkan lagi menjadi 6x tambah 4. Turunan kedua sama dengan 0. Kita masukkan nilai turunan kedua menjadi 6x tambah 4 sama dengan 0. 6x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4 per 6, atau diperkecil menjadi x sama dengan negatif 2 per 3. Setelah memperoleh nilai x, kita akan mencari nilai y
dengan mensubstitusi nilai X ke dalam fungsi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 menjadi negatif 2/3 pangkat 3 ditambah 2 dikali negatif 2/3 pangkat 2. Negatif 2/3 pangkat 3 adalah negatif 8/27. 2 dikali negatif 2/3 pangkat 2 adalah 8/9. Negatif 8/27 ditambah 8/9 adalah 16/27. Jadi didapat titik belok dari fungsi turunan kedua 6x tambah 4 adalah negatif 2/3, 16/27. 4. Menentukan titik optimum. Titik dikatakan maksimum ketika turunan keduanya kurang dari 0, dan titik dikatakan minimum ketika turunan keduanya lebih dari 0. Kita akan mensubstitusi nilai titik stasioner ke dalam turunan kedua. Yang pertama adalah X sama dengan 0. Turunan kedua sama dengan 6X tambah 4. Substitusi nilai 0 ke variabel X. Maka didapat 6 kali 0 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 lebih dari 0. Selanjutnya, mensubstitusi nilai X sama dengan negatif 4/3 ke dalam turunan kedua. 6X tambah 4 menjadi 6 dikali negatif 4/3 ditambah 4. 6 dan 3 kita coret, tersisa 2. Kita kali negatif 4. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4 kurang dari 0. Hasil yang pertama adalah lebih dari 0. Artinya, titik stasioner dengan nilai X 0 adalah titik minimum. Dan hasil yang kedua adalah negatif 4 kurang dari 0. Artinya, titik stasioner dengan nilai X negatif 4/3 merupakan titik maksimum. 5. Menentukan titik bantu. Kita akan menentukan titik bantu di sekitar titik stasioner untuk memperjelas gambar grafik kita. Di sini saya mengambil negatif 2 dan 1. Negatif 2 merupakan nilai X. Kita akan mencari nilai Y-nya dengan mensubstitusi nilai negatif 2 ke dalam fungsi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2. Sama dengan negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. 2 kali 4, 8. Negatif 8 ditambah 8 adalah 0. Titik bantu yang pertama kita dapat adalah negatif 2,0. Selanjutnya, nilai X 1. Kita substitusi menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 3, 1. 2 dikali 1 pangkat 2, 2. 1 ditambah 2, 3. Titik bantu yang kedua kita peroleh 1,3. Nah, selanjutnya kita bisa menggambarkan grafik setelah menemukan semua titik-titik yang diperlukan. Yang pertama kita temukan adalah titik stasioner negatif 4/3, 32/27. Dan titik stasioner yang kedua adalah 0,0. Selanjutnya, kita juga memiliki titik belok, yaitu negatif 2/3, 16/27. Karena grafik hanya tergambar seperti ini, itulah gunanya kita mencari titik bantu agar memperjelas gambar grafik kita. Titik bantu kita yang pertama adalah negatif 2,0 dan titik bantu yang kedua adalah 1,3. Kita bisa menarik garis. Terlihat pada grafik, pada interval tak hingga sampai negatif 4/3,32/27, grafik merotan naik. Dan pada interval negatif 4/3,32/27
sampai 0,0 grafik monoton turun, serta interval 0,0 sampai tak hingga grafik monoton naik. Jadi diperoleh grafik fungsi seperti digambar dengan titik maksimum negatif 4/3,32/27, titik minimum 0,0, dan titik belok negatif 2/3,16/27. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke contoh soal kedua. Saya persilakan kepada Muhammad Mas'ud Zulfikar Bones. Baik, terima kasih para moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan contoh soal 2. Dengan menggunakan konsep turunan, analisis kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Diketahui dari soal fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x, langkah pertama adalah menentukan titik stasioner, di mana syarat titik stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi f sama dengan x kuadrat dikurang 2x adalah 2x kurang 2. Syarat titik stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Selanjutnya, kita masukkan nilai turunan pertama menjadi 2x kurang 2 sama dengan 0. Angka 2 pindah ruas menjadi 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2 didapat nilai X adalah 1. Setelah mendapatkan nilai X, selanjutnya kita mencari nilai Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi menjadi 1/2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 1 kurang 2Y sama dengan -1. Diperoleh titik stasioner dari fungsi turunan pertama 2x kurang 2 adalah 1, -1. Menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun. Fungsi akan naik ketika turunan pertama besar dari 0 dan fungsi akan turun ketika turunan pertama kecil dari 0. Pada interval 0 sampai 1 turunan pertama kurang dari 0, sedangkan pada interval 1 sampai 2 turunan pertama lebih dari 0, artinya grafik akan monoton turun pada interval 0 sampai 1 dan akan monoton naik pada interval 1 sampai 2. Menentukan titik belok. Syarat titik belok adalah turunan kedua sama dengan 0. Turunan kedua dari 2x kurang 2 adalah 2. Turunan kedua sama dengan 0. Kita masukkan nilai turunan kedua menjadi 2 sama dengan 0 karena turunan kedua tidak bernilai 0. Artinya, grafik fungsi tidak memiliki titik belok. Menentukan nilai optimum. Untuk menentukan nilai optimum, kita dapat mensubstitusikan titik stasioner ke dalam turunan kedua fungsi. Karena pada turunan kedua fungsi sama dengan 2, nilai 2 lebih besar dari 0. Artinya, titik tersebut disebut titik minimum. Setelah mendapatkan semua titik yang diperlukan, kita dapat menggambarkan grafik fungsi. Kita dapat grafik fungsi terbuka ke atas dan memiliki titik stasioner 1, -1. Titik ini juga disebut titik minimum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, kita telah sampai di penghujung video. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja sama dan menjelaskan materi masing-masing. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.